Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky pertama dalam pembelajaran komunikasi organisasi. Pada video topik kali ini, saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Seperti apa makna keduanya? Seberapa pentingkah penggunaannya? Manakah lebih penting dalam kondisi tertentu? Dengan begitu, Anda bisa mengetahui tentang praktek komunikasi, khusus penggunaan dua bahasa ini dalam komunikasi organisasi suatu kelak nanti. Komunikasi. Secara prinsip, yang mesti diingat, diyakini, yang masih dipahami, kita review ke belakang. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau message antara seseorang yang disebut sebagai komunikator atau orang yang mempunyai sebuah informasi kepada orang atau yang kepada pesan yang akan disampaikan kita sebut sebagai komunikan yang menggunakan verbal maupun non-verbal. Jadi, kadang-kadang hal ini tidak dapat dipisahkan sendiri, tapi saling melengkapi. Contoh, ketika kita menyampaikan sebuah informasi di depan umum, secara bahasa kita menggunakan verbal, tapi secara menggunakan tangan, misalnya kita memakai bahasa non-verbal. Jadi ada satu kesatuan dalam bahasa proses komunikasi antara verbal dan non-verbal. Dia tidak bisa dilakukan secara pasal atau sendiri-sendiri. Kedua makna ini dilakukan dalam rangka mencapai suatu versi makna yang sama, sehingga komunikasi dapat dikatakan efektif apabila ketika pesan disampaikan sama persis dengan yang diterima oleh si penerima pesan. Secara efektif apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna inti pesan atau inti dari informasi yang diberikan tadi yang sama disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan, maka di sanalah baru dikatakan komunikasi efektif. Jadi sederhana sekali. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dikatakan dianggap gagal atau mispersepsi makna sehingga yang ditangkap tidak sama. Nah, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan sebuah informasi. Kita sebagai komunikator, guru dan dosen adalah komunikator, maka dituntut kehandalan dia dalam memanfaatkan bahasa verbal dan bahasa non-verbal, sehingga meaning yang ditangkap oleh siswa seharusnya sama persis yang telah disampaikan oleh guru atau dosen yang tadi. Begitu juga jika Anda berbicara dengan seseorang, sekelompok atau teman sebaya, maka kita harus berhati-hati dan menyampaikan sebuah informasi sehingga tidak terjadi mispersepsi. Verb, yang artinya adalah kata. Jadi, komunikasi atau penyampaian pesan atau message dan juga informasi dengan menggunakan kata-kata. Serangkaian kata-kata, serangkaian bahasa dalam satu pola yang memiliki makna, baik itu tertulis maupun lisan. Ini verbal karena merupakan kata-kata yang jelas. Jadi informasi yang telah saya sampaikan di awal tadi itu merupakan informasi menggunakan bahasa verbal. Kemudian, apa itu komunikasi non-verbal? Ialah tindakan atau atribut yang lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan seseorang atau komunikator atau sumber bahasa atau informasi kepada guru atau pihak lain yang melakukan pertukaran makna untuk pencapaian umpan balik. Jadi, tindakan ada atribut, ada simbol, yaitu atau tekanan atau nada suara yang berubah, pandangan mata untuk meyakinkan Anda, mimik wajah ketika marah, ketika serius memberikan pada saat itu kalimat non-verbal. Artinya apa? Ada sebuah kata-kata
yang kemudian diyakinkan melalui mimik wajah. Misalkan kata-kata menunjukkan kita marah. Selanjutnya kita yakinkan melalui sebuah ekspresi wajah yang menunjukkan kita sedang marah. Derakan tangan untuk memperkuat apa yang kita sampaikan. Body guard yang merupakan bahasa non-verbal. Senyuman juga merupakan bahasa non-verbal yang mengindikasikan bahwa saya sedang berbahagia di tengah-tengah Anda sekalian. Makna komunikasi adalah suatu kesatuan utuh antara bahasa non-verbal dan bahasa verbal. Jadi tidak bisa hanya memanfaatkan bahasa verbal saja. Maka berhati-hatilah jika berbicara misalkan melalui media elektronik yang sering kita sebut handphone. Karena kadang-kadang kejujuran tidak bisa ditekankan pada saat itu. Sangat sering terjadi mispersepsi ketika membaca informasi yang tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna. Atribut yang dimanfaatkan atau digunakan melalui bahasa nonverbal. Si komunikator bahkan pada saat menyampaikan pesan di WA misalkan, dengan halus kita bisa saja menanggapinya dengan kasar. Orang yang meletakkan titik dan koma yang salah bisa membakar sebuah emosi. Maksudnya belum tentu itu, maka harus berhati-hatilah memainkan emosi pada saat membaca pesan tertulis tanpa melihat langsung atribut yang disampaikan. Sebagai kalkus bawah nonverbal dari seseorang komunikator. Unsur-unsur penting komunikasi verbal. Yang pertama adalah bahasa. Pada dasarnya, bahasa merupakan satu lambang yang memungkinkan orang bisa membagikan informasi berbagai makna suatu hal. Lambang bahasa digunakan ialah bahasa verbal, lisan, tulisan, atau elektronik berupa WA atau SMS. Yang kedua adalah kata. Merupakan unit dari lambang. Jika lambangnya adalah kalimat, maka unitnya adalah kata. Kata adalah lambang yang melukiskan orang, benda, kejadian, atau kata. Jadi, kejadiannya adalah terbakarnya. Misalkan, kejadiannya adalah terbakarnya api begitu besar. Maka dilambangkan itu memanfaatkan lambang berupa kata, kita menyebutnya terbakar. Selanjutnya, jika verbal berupa kata-kata, jadi non-verbal adalah bukan berupa kata-kata. Selagi dia bukan kata-kata, maka dia masih bisa dikategorikan non-verbal. Artinya, bahasa non-verbal tidak menggunakan sebuah kata-kata, tapi melalui misalkan media suatu ekspresi, bisa menggerakkan sebuah tangan atau mengekspresikan sebuah wajah. Sedangkan verbal yaitu menggunakan sebuah kata-kata dalam menyampaikan sebuah informasi. Ada satu studi penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrebin yang menyatakan kepercayaan orang itu tidak lebih 7-10%. Nah, kalau Mahrebin itu mengatakan 77%. Kepercayaan yang dari bahasa atau kata yang keluar, sementara bahasa yang dimanfaatkan sedemikian rupa tertata indah 78%. Maaf, 38%. Berarti 38 ditambah 77 sekitar 38 ditambah 7 sekitar 45%. Dan sisanya itulah 55% kalau kita kategorikan dalam 100%. Berarti sisa yang 55% adalah kepercayaan orang atas diambil dari
vokal suara, tinggi rendahnya, nada suara, daya tekan dari setiap inspirasi yang keluar, dan ekspresi muka, mimik, dan body language. Simbolnya yaitu berarti orang lebih jauh percaya kepada bahasa nonverbal dibandingkan tuturan kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Tapi 55% tidak cukup. Makanya kedua hal ini dalam proses sebuah komunikasi menjadi satu kesatuan, bukan Pascal. Karena dalam menyampaikan sebuah informasi, kita sebagai komunikator tidak bisa hanya mengenalkan sebuah kata-kata yang indah yang telah kita desain dalam menyampaikan sebuah informasi, tapi harus kita ungkapkan melalui media ekspresi, mimik wajah yang meyakinkan bahwa orang tersebut bisa paham apa yang kita sampaikan. Komunikasi non-verbal. Apa saja kategori yang termasuk dalam komunikasi non-verbal? Yang pertama, 1. Ketika merasa gugup, mengedipkan mata atau batuk ketika berbicara. Memberikan kode mata ketika mengatakan suka. Yang kedua, budaya. Artinya non-verbal atau dimanfaatkan untuk kebiasaan kepada sekelompok orang atau seorang pada satu wilayah tertentu. Kita ambil contohnya itu di daerah Jepang. Di daerah Jepang, orang membungkukkan badan ketika bertemu dengan sama orang lain. Itu merupakan bahasa non-verbal sebagai pengganti misalkan sebuah salam ketika bertamu dengan orang lain. Yang ketiga, profesional. Artinya kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya, pada kebiasaan orang bekerja di level atas, orang memiliki standar hotel tinggi dalam berpakaian, meskipun tidak sedang bekerja. Jadi, dimanapun dia berada, itu merupakan penghormatan untuk menunjukkan jati dirinya. Yang keempat, kebenaran umum. Artinya kebenaran yang memang hampir dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Misalnya, kebiasaan orang mengangguk tanda setuju, oke, segala macam. Ketika sedih, air mata keluar. Ketika bahagia, mereka menunjukkan ekspresi bahagia itu dengan tertawa. Adalah random. Ini artinya acak tidak mengolah peran. Artinya seseorang berbicara kemudian dia bersin, tidak mengubah apapun untuk mengganti pesan verbal. Selanjutnya yang akan kita pelajari pada topik kali ini yaitu tentang fungsi bahasa non-verbal. Kategori dari Salahuddin yang dikarang dengan bukunya juga menggabungkan pendapatnya dengan Mani El-Heb, menyebutkan ada 5 fungsi pesan non-verbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Yang 1, repetisi. Artinya mengulang gagasan informasi yang disampaikan secara verbal. Misalnya, mengangguk setelah bilang iya, ketika betul mengangkat tangan atau jempol. Artinya verbal diikuti dengan sebuah gerakan non-verbal untuk mengulang pesan yang sama. Peran dari kata-kata sama persis dengan gerakan. Tujuan untuk memperkuat atau mempertegar dari pesan yang kita sampaikan tadi dengan menggunakan bahasa non-verbal.
Yang kedua yaitu substitusi. Artinya menggantikan lambang verbal dengan apa yang diucapkan secara tertulis atau lisan digantikan dengan non-verbal. Misalnya, tanpa disepakati, tanpa harus berbicara mengeluarkan sekalimat atau sebuah kata-kata apapun, kita memanggil seorang yaitu dengan melambaikan sebuah tangan. Artinya kita pada saat itu mengganti bahasa verbal menggunakan bahasa non-verbal, yaitu dengan melambaikan sebuah tangan ketika memanggil seorang. Yang ketiga, kontradiksi. Artinya menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contoh, memuji, menabir pada saat itu, tatapan, body language, tangan dalam rangka membuat orang lain bingung atau merahasiakan tertentu dari komunikasi kita dengan seseorang di depan kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Yang kelima, komplimen. Nah, artinya itu melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan menggunakan non-verbal. Misalnya, mimik wajah yang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkapkan dengan sebuah kata-kata. Yang keenam, antusias. Yang menegaskan apa pesan verbal atau menggarisbawahi. Misalnya, Anda mengucapkan betapa jengkelnya saya melihat Anda. Berarti kata-kata jengkel itu kita garisbawahi yang menegaskan kalimat yang kita sampaikan. Ketika berbicara, tangan selalu bergerak. Kenapa ketika bicara informasi berubah? Kenapa ketika bicara kening mengerut? Tatapan pun matanya, air mukanya berubah. Body language juga ikut serta. Jadi tak ada orang menyampaikan sebuah informasi seperti robot. Sebuah panca indera diberikan sesuai dengan aturan yang sudah memang pada tempatnya, akan keluar begitu saja. Jadi tidak ada yang dibentuk, yang dirangkai secara tiba-tiba. Verbal dalam organisasi memberikan informasi yang cepat berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang akan dilihat oleh konsumen seperti media sosial, website produk. Jadi kelihatan apakah berupa iklan, nama logo, dan regulasi macam itu adalah komunikasi verbal. Selain itu, media cetak seperti brosur yang disebarkan, kemudian mereka juga melakukan sebuah komunikasi, yaitu komunikasi verbal dengan tatapan muka melalui telepon ataupun rapat. Adapun metode komunikasi non-verbal diperlawankan dengan mengikuti lembaga atau organisasi yang merupakan bagian dari komunikasi secara verbal yang berkaitan dengan melakukan persuasif yang dilakukan perusahaan. Kemudian kapankah Anda mengalami keadaan menyadari kapan verbal dan kapan pun pula non-verbal saling berinteraksi saat berkomunikasi terjadi? Apakah fungsi 5 yang telah kita bahas tadi dianalisis lalu dimanfaatkan dan kita bisa memahami bahwa begitu menariknya sebuah komunikasi, maka sebegitu luar biasanya juga seseorang pembicara publik ketika
memanfaatkan semua bahasa non-verbal dan juga bahasa verbal sebagai pelengkap fungsi yang kita bahas pada. Jadi inti pada topik kali ini yaitu untuk menjadi pembicara yang handal dari keseluruhan bahasa, baik itu verbal maupun non-verbal yang telah kita bahas tadi, yang telah kita analisis adalah ketika Anda atau saya bisa memanfaatkan bahasa tersebut dalam sebuah komunikasi yang terjadi ketika kita berada di depan orang banyak, menjadi public speaking. Bagaimana cara kita memanfaatkan antara bahasa verbal dengan bahasa non-verbal, karena kedua ini tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa hanya menyampaikan sebuah informasi sekedar kata-kata yang kita riset, yang kita rangkai sebelum kita tampil, tapi kita harus menggunakan bahasa non-verbal seperti mimik wajah, gerakan tangan, supaya para audiens, para penonton bisa sangat antusias, bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi intinya dalam komunikasi ini kita harus menggunakan bahasa verbal dan non-verbal agar komunikasi dapat dilakukan secara efektif dan tujuan menyampaikan sebuah informasi dapat tercapai. Sekian pertemuan pada kali ini. Kalau ada saya yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.